Teriak ole. 1, 2, 3 ole. Oke, di hitungan ketiga siap teriak. 1, 2, 3. Oke, sedikit pemanasan ya, sedikit pemanasan biar tangan kita tidak kaku ya, karena kita akan belajar konten. Ya, karena kita nanti mau ngelemesin jari Mas Bre ya. Betul sekali lagi. Oke, karena sudah siap semua. Oke, Mas Rit, kita lanjut aja ya langsung ya buat teman-teman, karena kalau saya lihat nih muka-mukanya kayaknya udah pada bersemangat sekali. Betul. Nanti kita tegur sapanya bisa sambil berjalan lah ya. Sambil berjalan tetap. Karena waktu kita juga nggak panjang, Mas Adit. Oke, Mas Adit, langsung saya berikan panggungnya buat Anda. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Mas Bre ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat hari ini Mas Bre ya. Dan ini sesi kita malam ya Mas Bre. Biasanya kita adain di weekend Sabtu Minggu. Ternyata banyak permintaan Mas. Katanya itu waktu weekend buat istirahat katanya Mas Bre ya. Benar. Jadi kita coba jadwalkan hari ini spesial kita adakan di malam hari Mas Bre. Betul. Sambil santai-santai, sambil mencicipi makanan gitu ya, snack dan sebagainya, tapi tetap kita sambil belajar sesuatu yang bermanfaat Mas Bre ya. Oke. Nah, malam ini yang akan kita bahas adalah tentang konten desain. Bagaimana caranya kita mendesain supaya konten kita tampak indah Mas Bre, tetapi didesain dengan cara yang mudah. Oke. Gitu. Indah tapi mudah. Indah tapi mudah ya. Tapi sebelum itu Mas Bre, mungkin boleh kita kenalan dulu Mas Bre, karena ternyata tadi tadi sangka tadi duga ternyata ada yang satu alma mater dengan kita Pak Eri ya di Academy Trainer. Nah, sebenarnya memang bukan hanya di Academy Trainer saja, Mas Bre, saya sudah juga bergabung di Kubik Leadership, masih satu alma maternya Zamil Azaini, tapi juga pernah juga di mini workshop ya di MWS. Nah, ini mungkin ada tadi Mbak Dian ya, Mbak Dian dari mini workshop. Juga dari Business Wisdom Indonesia, Pak Tanadi Santoso, dan Service Quality Center, Mas Bre. Jadi memang berkecimpung di dunia pelatihan memang, Mas Bre ya. Jadi jiwanya itu ketika kita punya sesuatu yang kita bisa bagi ke orang lain, ya kenapa enggak? Gitu. Apalagi di masa pandemi ini sepertinya kemampuan konten desain ini sangat diperlukan banget, bener nggak Mas Bre? Betul sekali Mas Adit. Saya coba cari formulanya gitu supaya desain-desain konten ini bisa dibagikan juga kepada teman-teman saya dengan cara yang mudah Mas Bre. Betul. Karena kalau saya ngajarinnya Photoshop, Illustrator itu akan ribet banget gitu ya, belum aplikasinya dan sebagainya. Nah, akhirnya ternyata ada satu formula bahwa ternyata bisa digunakan menggunakan sebuah aplikasi yang sudah ada di mana-mana Mas Bre. Ya, yaitu menggunakan aplikasi PowerPoint. Betul sekali. Gitu, ya, Mas Bre sendiri kegiatannya apa nih sekarang ini, Mas Bre? Oke, karena selama pandemi, jadi saya menjadi profesional host dadakan, nemenin Mas Adit ya. Karena waktu banyak di rumah, jadi harus diberikan yang positif lah kegiatannya. Betul. Jadi sebenarnya saya sama Mas Adit satu naungan ya. Dalam sebuah perusahaan gitu ya, kami juga trainer. Kalau Mas Adit tadi dengan bla 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 certificate trainernya, kalau saya sedikit ada perbedaan. Oke. Kalau di saya dari Marples Institute, kemudian saya ngambil public speakingnya sama Pak Tantowi Yahya, Business Wisdom juga, dan satu lagi sama kita Academy Trainer Mas Adit. Bener Mas Bre ya. Karena kita pernah uji coba Mas Bre ya, dulu training itu kita satu orang, one by one, satu-satu gitu. Tapi ternyata kayaknya ada yang krik-krik gitu ya. Satu orang, makanya kita berduet ya. Kemana-mana kita berduet dengan dua gitu, supaya lebih berwarna gitu ya. Oke. Langsung Mas Adit, kayak perkenalan kita sudah cukup. Betul ya. Ini mulai dari sini Mas Bre ya. Teman-teman yang suka main di Instagram, main di sosial media. Nah, kita ada sosial media. Ini punya saya @adityasan dan punya kita @monten.yuk. Nah, kalau teman-teman lihat di Instagram kita Mas Bre, itu desainnya semuanya digunakan dengan menggunakan PowerPoint semuanya. Betul. Kalau boleh cerita sebenarnya di 2012 saya ngajar desain itu ngajar juga Mas Bre untuk Adobe Illustrator, Photoshop sama CorelDRAW Mas Bre.
ya. Tapi di tahun ini saya usahakan nggak pakai semua aplikasi itu karena memang saya pengen berbagi untuk PowerPoint. Saya ulik di PowerPoint dan konten-konten saya sekarang dibuat dengan hanya menggunakan PowerPoint. Jadi teman-teman bisa cek nanti hasilnya apa nih yang bisa dipelajari gitu. Nah itu semuanya nanti akan dibongkar di dalam pelatihan kita, Mas Bre. Yes. Ya, semuanya akan dibongkar. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin. Jadi langsung ya buat yang belum follow, silakan follow Instagram konten You Aditya San. Nanti saya fallback ya Mas Bre ya. Yes. Oke, Mas Bre, sebelum kita mulai mungkin kita boleh bertanya dulu Mas Bre ya sama teman-teman semua, dan teman-teman bisa jawab di kolom chat ya. Kolom chat. Nah, teman-teman, saya pengen tanya nih, sebenarnya kemampuan mendesain ini penting nggak sih? Yes. Gitu ya. Oke. Silakan buat para konteners ya, silakan. Tadi pertanyaan Mas Adit, desain itu penting nggak sih? Apalagi yang sekarang sudah era digitalisasi gitulah ya. Betul, apalagi di masa ini gitu ya. Di masa pandemi ternyata jawabannya mantap, penting banget, pakai bangetnya gitu ya. Mas Krisna kata Mbak Dian banget pakai S gitu ya. Penting. Panjang banget gitu. Banget penting gitu ya. Oke ya. Ini pertanyaan kedua Mas Bre, ternyata pertanyaan satu ternyata udah penting banget dan penting gitu ya. Penting banget. Tapi masalahnya kenapa Mas Bre banyak orang yang masih belum mendesain Mas Bre. Belum mulai mendesain, bikin konten-konten yang desainnya itu keren-keren gitu. Itu kenapa? Ya, silakan para kontainer. Kalau menurut Anda penting banget gitu ya. Tapi kenapa kalau kita lihat gitu ya, masih di halaman lini masa Instagramnya itu masih belum banyak desain-desain yang positif atau desain-desain yang keren gitu. Kira-kira kenapa sih alasannya? Belum bisa Om, kata Mas Nuha. Kata Mbak Dwi Novianti, belum ada kemauan, belum ada skill. Waduh. Ada lagi? Nah, mudah-mudahan nanti secara, apalagi aplikasinya ada di laptop ya, PowerPoint, insya Allah teman-teman udah bisa. Nggak tahu kalau pakai PPT bias. Nah ini bisa maksudnya. Bisa. Oh iya. Ini otomatis ini. Kirain pakai Photoshop aja. Belum menguasai tekniknya, baru bisa dikit aja. Oke. Jadi masih banyak. Berarti biasanya pakai Canva. Oh iya, boleh tuh pakai Canva. Boleh pakai Canva. Keren ya. Nah, ternyata merasa penting, tapi ternyata mungkin pengen bisa juga, tapi masih berpikir bahwa mendesain itu susah Mas. Sulit tadi ya. Benar. Bilang belum ada kemampuan. Ribet katanya. Yang udah nyuruh orang lain aja gitu ya. Kata Mbak Dian, ya adalah nyuruh orang lain aja gitu. Nah ini menjadi kendala juga untuk para penulis konten lah Mas, atau mungkin konten kreator, apalagi teman-teman yang sebagai hari ini gitu ya, ada yang pendidik kayak Pak Eri nih Mas Bre. Mungkin juga pengen sebenarnya ilmunya itu dibagi di sosial media Mas Bre. Tapi kalau cuma tulisan doang ya kurang menarik juga, kurang keren gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang saat ini Mas Bre punya bisnis nih yang biasanya jualnya door to door Mas Bre. Nah, sekarang kan mau nggak mau dipaksa harus bisa berjualan melalui sosial media, melalui digital Mas Bre. Dan ketika kita terjun ke digital ya desainnya juga harus bagus Mas Bre. Benar. Karena daya tariknya orang lain melihat produk kita, melihat informasi kita, melihat konten kita itu ya dilihat dari desainnya dulu, dilihat dari covernya dulu, benar nggak? Benar. Kalau covernya bagus, baru dilihat isinya. Nah ini Mas Bre. Ya, makanya kalau saya lihat di beberapa lini masa gitu ya, nih Mas Bre, kalau saya lihat ternyata ada konten-konten yang bagus, ada juga yang jelek secara desain. Nah, secara desain ya? Secara desain Mas Bre. Nah masalahnya adalah konten-konten yang bagus ini di mata netizen tetap kelihatan jelek Mas Bre kalau desainnya nggak bagus. Betul. Bener nggak? Ada mungkin tulisannya bagus tentang pendidikan, tentang informasi, tentang pelajaran. Betul. Tapi cuma ditulis dengan bulat-bulat poin doang Mas Bre. Nah ini kan orang lain jadi kurang tertarik untuk mempelajari. Benar. Ya, maka betul. Secara desain mungkin konten-kontennya belum banyak. Saya pernah searching Mas Bre untuk yang masalah pendidikan itu masih sedikit banget ada konten yang bagus secara desainnya gitu. Mungkin secara kontennya banyak yang oke, tapi melihat desainnya kayaknya masih kurang. Itu kebanyakan kalaupun bagus Mas Bre, bukan dari perorangan, itu banyakannya dari biasanya lembaga-lembaga kursus yang udah modern.
Betul. Nah, saya sering lihat tuh dari kampung Inggris tuh bahasa Inggrisnya oke tuh, konten-kontennya, desainnya juga oke, tapi tetap misalkan ujung-ujungnya jualan juga tuh Mas. Nah itu loh, soft sellingnya di situ ya. Betul. Nah ini bisa dimanfaatkan juga sebenarnya kalau teman-teman punya bisnis gitu, atau mungkin yang memang pure pengen berbagi hal yang positif seperti pendidikan dan sebagainya, itu bisa dikemas dengan menggunakan desain, Mas Bre. Ya. Nah Bill Gates, Mas Bre, tahun 96 dia mengatakan bahwa konten ini adalah raja. Benar, Mas Bre. Ya, karena apapun informasi yang kita berikan, yang paling penting itu kontennya bagus apa enggak. Nah, tapi di masa sekarang kayaknya harus ditambahkan, Mas Bre, bahwa desain itu adalah ratunya, Mas Bre. Ya, karena konten yang bagus, kalau desainnya kurang bagus, tadi ujung-ujungnya juga akan menjadi bad content juga, Mas Bre. Benar. Nah, ini apalagi kalau di media sosial tuh kan, ingat ya, di media sosial itu kan visual ya. Jadi yang dilihat tuh yang terlihatnya dulu, visualnya dulu, baru isinya. Jadi kan biasanya scroll gitu ya. Kalau desainnya bagus, baru dia baca dulu, baca informasinya. Tapi kalau dilihat cuma tulisan doang, scroll lagi gitu kan. Nah, kita harus bagaimana caranya menyetop scroll orang lain supaya dilihat dulu postingan kita. Betul. Ya. Nah, ini yang menjadi kendala tadi, ternyata kenapa sih masih banyak para konten kreator ini belum menuliskan sesuatu di sosial media dengan desain yang bagus, masih berpikir bahwa desain itu katanya sulit, Mas Bre. Ya. Nah, hari ini saya kabarkan, Mas Bre, bahwa desain ini adalah sesuatu hal yang mudah, Mas Bre. Ya, jadi mendesain itu mudah, semudah menggerakkan pointer dengan mouse, Mas Bre. Nah, jadi mungkin bisa dites nih, Mas Bre. Nah, punya Mas Bre juga coba dites. Boleh para kontainer sekarang dicoba digerakkan mouse-nya, gerak nggak kursornya? Ya, pointernya gerak nggak? Pointernya ya. Kok kursor sih bahasa saya? Kalau pointernya nggak gerak, Mas Bre, wah itu susah memang. Kalau itu mungkin baterainya habis. Betul, harus atau ganti belum baterai di on. Ya, jadi selama belum kecolok. Betul, selama pointernya masih gerak-gerak, Mas Bre, nah, seperti punya saya nih gerak-gerak, berarti bisa ngedesain. Jadi nggak usah khawatir. Ya, kalau digerak-gerak diam aja, hati-hati tuh, mungkin komputernya hang, Mas Bre ya. Nah, harus diperbaiki dulu, Mas Bre. Ya. Kenapa saya katakan mudah? Tentu ada alasannya, Mas Bre. Pertama dari sisi aplikasi. Ya. Masih banyak orang-orang yang berpikir bahwa aplikasinya harus menggunakan aplikasi yang berat. Ya, benar, kayak tadi di chat ya, Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, dan masih banyak aplikasi yang lainnya. Nah, hari ini saya kabarkan ternyata bahwa desain bisa digunakan dengan PowerPoint dan bukan kelihatan seperti PowerPoint. Jadi kalau teman-teman cek Instagram saya itu nggak ada yang ngira kalau ternyata desainnya digunakan hanya menggunakan PowerPoint. Banyak yang mikir malah bohong, Mas, ini Photoshop katanya. Aduh, sangka ngebohong lagi di masa pandemi seperti ini gitu. Padahal kan saya mau berbagi gitu ya, malah disangka bohong. Nah, nanti ikut kelas saya biar biar ketahuan saya nggak bohong ya, Mas Bre ya. Oke, mari kita mulai saja, Mas Bre ya. Sudah sedikit kita berbincang-bincang tentang desain yang akan kita pelajari, Mas Bre ya. Nah, ini juga ada desain dengan PowerPoint, Mas Bre ya. Nah, mari kita let's go, Mas Bre ya, karena kalau nggak bergerak ya nggak akan ada kemajuan, Mas Bre ya. Pelajaran 1000 langkah diawali oleh langkah pertama dulu. Nah, ini langkah pertama kita, Mas Bre. Ya, tadi pertama saya katakan mendesain itu mudah, satu dari aplikasinya, Mas Bre. Yang kedua adalah dari sisi prinsipnya, Mas Bre. Masih banyak yang berpikir bahwa mendesain itu katanya tergantung bakat. Benar nggak? Kayak tadi ada tuh di chat, belum punya basicnya. Nah, basic gitu. Katanya belum punya feel ya. Belum punya feel desain katanya, belum punya taste, belum punya sense of art gitu ya. Wah, banyak istilah-istilah. Sebenarnya itu cuma alasan, Mas Bre ya. Naluri seni itu katanya. Nah, naluri seni dan sebagainya ya. Ini sebenarnya bukan tentang naluri seni, bukan tentang bakat. Mungkin bakat berpengaruh gitu. Betul. Ada orang yang memang cepat, bakat itu kan cuma cepat atau lambatnya gitu. Tapi kalau teman-teman punya kemauan, sebenarnya desain ini bisa dibentuk mulai dari prinsipnya, Mas Bre. Ya. Jadi ternyata desain itu ada prinsip ya. Betul. Ya, jadi ketika kita membuat sebuah desain bagus atau enggaknya karena ada prinsipnya. Ya, bukan prinsipnya feeling. Nah, prinsipnya ini Mas Bre mungkin pernah dengar juga namanya Ricis, Mas Bre. Ricis. Ya. Ini Ria Ricis maksudnya fotonya? Bukan. Ya. Jadi kalau mendesain itu Ricisnya aja kita pakai, Rianya jangan, Mas Bre. Karena Ria itu kan sombong.
Oh Sombong, iya. Mas Bre, nggak boleh. Ya. Bisa aja Anda ngelapal malam ya. Jadi pakai riches-nya aja. Nah, Oke. riches ini apa sih Mas Bre? Dalam Oke. sebuah desain, yang pertama itu harus ada R-nya. Apa ini R? R ini adalah repetition. Ya, pengulangan. Jadi kalau misalkan kadang kita berpikir bahwa desain itu harus banyak hal yang baru, enggak sebenarnya. Justru harus diulang-ulang. Ya. Contoh misalkan dari warna. Ketika teman-teman menggunakan warna, usahakan ada 2 warna yang sama, ya. Kayak punya saya ini buletan-buletan. Nah, ini ada biru di baju baju orangnya juga gitu ya. Ini berarti ada pengulangan di warna. Ya, sama juga dengan huruf, gambarnya sama layoutnya Mas Bre. Ya, jadi harus ada pengulangan di huruf. Misalkan jenis hurufnya Mas Bre, ya jangan terlalu banyak. Pakai misalkan 2 sampai 3 font saja. Nah, itu bisa digunakan. Ini dari sisi pertama repetition-nya. Yang kedua, I-nya Mas Bre. I-nya adalah informatif Mas Bre. Ya, desain yang kita buat Mas Bre adalah sebuah desain untuk konten Mas Bre, untuk menginformasikan sesuatu gitu ya, bukan desain abstrak Mas Bre. Ya mungkin kalau seni abstrak yang usah informatif, tapi kan kita konten desain judulnya. Ya, maka harus ada informasi di dalamnya. Ya, ada gambar, ada gambarnya, ada informasinya. Jadi gambar ini nanti akan sebagai penunjang informasi yang kita berikan. Ya, C-nya Mas Bre. C-nya harus menampilkan kontras Mas Bre. Kontras. Maksudnya? Jadi, ketika kita memberikan sebuah informasi atau sebuah gambar di dalamnya, maka kalau misalkan tulisan Mas Bre ya, tulisan ini kan panjang banget gitu ya, orang lain nggak mungkin baca semuanya. Harus ada satu informasi yang ditonjolkan. Nah, bentuknya bisa berupa bentuk beda Mas Bre. Ya misalkan jenis fontnya beda nih, ya dari warnanya bisa dibedakan, atau dari ukurannya ada yang di bold, diperbesar dan sebagainya, untuk menonjolkan sesuatu hal dari desain kita. Ya, jadi ada kontrasnya Mas Bre. Ya. Nah, kemudian I-nya Mas Bre, ada daya tariknya dong, ada interestnya. Ya, ada yang menarik. Di gambar ini kira-kira ada nggak yang menjadi daya tariknya? Saya yang kerudung ya Mas. Bener, kalau mungkin beda kalau ceritanya saya di dalamnya cuma tulisan doang Mas Bre ya. Nggak ada daya tariknya. Ya, jadi harus ada satu objek penunjang yang tadi kan. Penunjang tadi daya tariknya. Ya mungkin kita nggak fokus ke objeknya, tapi itu tetap menjadi daya tarik. Nah, yang terakhir intinya adalah konten riches-nya jadi kebaca gitu ya. Betul ya. Nah, yang S terakhir adalah simple Mas Bre. Usahakan membuat sebuah desain ini sesimpel mungkin. Ya kadang gini Mas Bre, yang jadi masalah adalah kadang ketika kita melihat sesuatu yang bagus, misalkan ini ada gambar bagus, masukin gitu ya. Ada cewek nih bagus lagi, masukin lagi. Cowoknya juga masukin. Jadi semua ditumpuk dalam satu desain, mungkin bagus semua kalau dilihat satu persatu, tapi ketika itu menjadi satu kesatuan desain, ini nggak simpel. Benar. Ya, ini saya pernah tuh terjebak di situ tuh. Di masa gambar bagus, comot. Iya, masukin gitu ya. Akhirnya numpuk semua, jadi rumit. Abstrak. Orang mau ngelihat yang mana. Ya, ini jadi buat informasi itu sesimpel mungkin, gambar itu. Kalau bisa malah teks itu juga dibuat sesimpel mungkin. Sesimpel mungkin. Ya. Nah, ini kan prinsipnya nih, Betul. Mas Adit. Sekarang kita coba deh biar terbayang contoh dari prinsip desain ini ada nggak? Boleh, mungkin teman-teman juga bisa langsung menebak gitu ya. Nah, kita langsung coba uji ya. Betul, uji. Coba nih Mas Bre. Riches ya, ingat riches. Repetition, informatif, kontras, interest, dan simple. Oke, kita lihat dari desain yang ini saja Mas Bre. Yes. Nah, ayo para kontainer silakan ramaikan di kolom chat kalian. Kira-kira dari gambar ini yang sudah tampil ya, mari kita mulai, let's go, ayo. Riches-nya ada di mana aja? Yuk, silakan. R-nya dulu. R-nya ada di mana, I-nya di mana, atau kira-kira ada apa aja dari prinsip riches ini? Repetition ada di frame. Frame-nya ada 3. Thanks, Pak Eri. Ada apa lagi? Ayo, kotak ujung membulat. Nyimak telat. Yes, siap, Pak Multan baik. Oke, ya, yang lainnya. Pak Multan siap-siap. Mantap. Boleh ya. Ada lagi. Repetition di posisi atau layout teks sebelah kiri. Oh ya. Kemudian kontras merah dan biru. Good. Betul. Mantap.
Kontras, ada kata yang di bold kata Pak Krisna Yuda, mantap. Yes, benar. Dwi Novianti, simple. Oke. Ada Kontras di font, interest daya tarik pada gambar dengan isi pesan 1000 langkah pertama orangnya lagi lari. Mantap. Panjang banget emang begitu isi chatnya Mas Bre. Iya. Oh iya. Ternyata Mas Adit, para kontainer semalam ini tuh udah pada bisa semua. Dan udah bisa menilai, bener nggak? Iya. Nah, berarti mudah dong membuat sebuah desain karena kita udah tahu prinsipnya. Ya. Betul. Benar nih, saya juga sudah menuliskan catatan Mas Bre di sini sebenarnya. R-nya ada salah satunya. Benar tadi ya kata Pak Eri itu di kotak. Jadi ada beberapa kotak yang memang kita menggunakan kotak yang sama. Ini juga sama. Saya pakai kotak panjang miring gitu ya. Itu juga invitation. Nah, ini juga informasi karena ada tulisannya Mas Bre ya, informatif. Ada kontrasnya dari gambar background sama gambar kotaknya juga kontras gitu ya. Terus ada di tulisan 1000 langkah ini juga kontras. Interestnya juga ada gambarnya yang menunjang gitu ya. Kemudian simpelnya karena memang ada banyak bagian yang kosong, itu yang disebutkan dengan simpel Mas Bre. Ya, jadi simpelnya itu nggak terlalu rumit ya, nggak terlalu banyak gambar. Jadi kalau kita simpulkan dari tadi tebakannya benar semua Mas Bre ya. Benar semua. Berarti udah jadi bisa. Karena sudah bisa secara prinsip, kayaknya langsung deh mulai praktek aja deh. Wah benar ya, jadi prinsipnya udah dapat, jadi kena yang mudah yang kedua Mas Bre ya. Tadi mudah karena aplikasinya, yang kedua mudah karena kita punya prinsip, jadi bukan lagi desain ini tentang bakat. Nah satu lagi Mas Bre bahwa ternyata mendesain ini karena udah jadi prinsip nih Mas Bre, desain ini seperti lagi perang Mas Bre. Ya. Maksudnya gimana tuh? Mas Bre pernah perang nggak? Wah ngeri banget. Nggak pernah, janganlah. Main maksudnya PUBG gitu ya. Perang sama nyamuk saya pernah. Oke, Mas Bre bayangin gini aja, ketika kita sedang berperang, gitu ya, ada medan perang di depan kita, Mas Bre. Kira-kira nih apa yang harus kita lakukan supaya kita menang perang? Apakah kita ujuk-ujuk datang langsung ikutan gitu? Misalkan saya perang sama nyamuk gitu di malam hari gitu ya, pasti saya akan mempersiapkan alat tenis listrik saya tuh. Bener. Saya siapin batu baterainya. Ya, jadi nanti ketika men-smash nyamuk itu langsung ya. Apalagi nyamuknya banyak, capek kalau kita pakai tangan kosong, bener nggak Mas Bre ya? Betul. Yes. Nah seperti itu Mas Bre. Ya desain juga seperti itu Mas Bre. Jadi ada sesuatu hal yang harus kita siapkan dulu Mas Bre, ya sebelum kita mulai mendesain. Nah ini langkah mudah yang ketiga Mas Bre. Kita harus punya persiapan, ya. Ada preparation-nya. Dan hebatnya lagi kita lebih dipermudah lagi Mas Bre karena persiapan ini juga ada referensinya. Nanti saya akan berikan Mas Bre beberapa referensinya. Oke, pertama yang harus kita siapkan ketika mau mendesain adalah satu kontennya dulu Mas Bre. Ya. Nah, konten ini kan banyak kan memang ada di pikiran ya tergantung apa yang kita tahu Mas Bre ya. Kalau Pak Eri misalkan dari pengajar ya berarti apa yang diajarkan itu bisa menjadi sebuah konten. Kalau ada yang dokter, teknik keindustrian gitu ya. Tentang teknik keindustrian ini bisa menjadi konten yang bagus gitu buat pembaca-pembacanya. Dokter ya bisa tentang dokter dan sebagainya. Ya, itu harus kita siapkan dulu pertama Mas Bre. Ya. Kemudian yang kedua adalah struktur. Ibarat ngebangun rumah Mas Bre. Ya, kita harus tahu dulu dong strukturnya mau bikin rumahnya kayak gimana. Ya, sama nanti di desain juga harus seperti itu. Ketika kita mau membuat sebuah desainnya ini mau ditaruh di mana gitu ya. Di Instagram kah, jadi story kah, jadi feed kah gitu ya. Atau mungkin buat malah presentasi mengajar Mas Bre. Nah, ini nanti strukturnya akan beda dan harus dari awal kita persiapkan. Betul. Kemudian yang kedua modelnya. Model desain kita ini mau dibikin seperti apa? Mau pakai gambar foto kah gitu ya, mau pakai polosan kah, mau pakai flat design kah, ilustrasi kah. Nah, ini harus kita siapkan dari awal juga Mas Bre ya. Karena kita perlu referensinya. Kalau mau pakai foto, kita harus cari fotonya di mana. Gitu. Kalau mau pakai flat design-nya kita cari di mana. Flat design apa tuh Mas Adit? Maksudnya mungkin belum paham. Ya, flat design ini adalah desain dengan model warnanya satu Mas Bre, satu warna dengan warna solid ya. Nah, ini flat design contohnya ya. Kayak kartun-kartun gitu ya? Ya, betul. Ya, jadi kalau ini kan raster, kalau foto-foto ini disebutnya raster Mas Bre. Nah, yang keempat ada coloring. Nah, warnanya ini juga ternyata ada referensinya Mas Bre. Warna-warna yang bagus itu seperti apa? Kadang mungkin ada yang banyak juga, Mas,
banyak yang tanya juga, Mas, saya kalau ngasih warna kok nggak matching-matching nih katanya. Nah, saya akan kasih referensinya. Bagi yang sulit gitu ya menentukan warna, nanti ada referensinya sebenarnya warna yang bagus itu cucok-cucoknya nanti seperti apa. Gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir font juga, Mas Bre. Ini juga menjadi penunjang indahnya desain yang kita buat, Mas Bre. Ya, karena kalau pakai fontnya cuma Times New Roman, Mas Bre, ya itu jadinya skripsi, Mas Bre ya, bukan desain. Ya. Nah, maka harus juga ditambah font-fontnya yang lebih banyak. Nanti kita kasih referensinya. Oke, nih saya langsung kasih referensinya. Pertama untuk ukuran, Mas Bre, ukuran konten ya. Kalau teman-teman mau bikin story ya, story di WhatsApp gitu ya, story di Instagram, ini perbandingannya 9:16, Mas Bre. Oke. Jadi bisa misalkan 9 cm kali 16 cm atau bisa dikali 2, berarti 18 kali 32 cm, Mas Bre ya. Intinya perbandingan ya. Perbandingan ya, bukan senti ya. Kemudian kalau misalkan nih kita struktur mau bikin di Instagram, Mas Bre, sebagai feed. Nah, feed ini bisa pakai ukuran 4:5 atau 1:1, Mas Bre. Oke. Ya. Jadi saya biasanya pakainya kali 10 juga boleh, 40 kali 50 cm misalkan. Atau kalau misalkan yang ini 30 kali 30. Biasanya paling minimal 30 cm lah supaya resolusinya tetap bagus, Mas Bre. Ya, kemudian dari sisi kalau mau bikin materi nih, Pak Eri misalkan mau bikin materi pelajaran ya. Nah, ini untuk dimonitor, ini ukurannya 16:9. Ini kayak punya saya 16:9, Mas Bre. Jadi full. Kalau teman-teman lihat pakai laptop ini full. Termasuk pakai handphone juga nanti full, Mas Bre, dari kiri ke kanan. Ya, kadang-kadang ada juga yang pakai yang 4x3 itu ada itemnya, Mas Bre. Ya, nah ini kalau bisa sih disesuaikan karena untuk mengajar online orang pasti pakai smartphone, ukurannya pakai 16:9, Mas Bre. Oke. Ya, kecuali jadi nanti di PowerPoint-nya bisa disetting ya? Bisa. Nanti kita praktek, Mas Bre, sampai mulai dari men-setting ukuran kanvas yang akan kita buat, Mas Bre. Oke. Ini untuk referensi ukurannya, Mas Bre, ya. Yes. Oke, selanjutnya ini referensi kalau teman-teman mau cari flat design, Mas Bre. Ya. Oke. Nih. Sorry. Ada flat design, Mas Bre. Nah, flat design ini bisa dibanyak dicari, ada Drawkit, Freepik gitu ya, Icons 8, Humans.com dan sebagainya. Nah, kalau saya biasanya saya jarang pakai yang lain sih, Mas Bre. Saya carinya biasanya di Freepik. Itu udah banyak banget dan itu banyak yang gratis, Mas Bre. Ya. Salah satu contohnya itu ya yang gratis. Ya, itu banyak yang gratis. Jadi teman-teman kalau buat untuk belajar atau untuk mengajar, untuk share itu pakai yang gratis. Bisa pakai apa namanya, kayak pakai tanda aja, misalkan ini dibuat di sumbernya dari Freepik ya. Jadi postingan saya biasanya saya pakai seperti itu, Mas Bre. Ya, sumber gambar Freepik. Nah, ini untuk yang flat design. Ya, kayak mungkin teman-teman lihat di cover tadi ya, cover training ini juga sumbernya dari Freepik, Mas Bre. Kemudian kalau ada icon nih, Mas Bre. Nah, icon bisa cari juga di Flaticon, Icon Shock, Simple Icon, dan Boxicon. Nah, ini bisa nanti diedit di PowerPoint, Mas Bre, semuanya. Gitu ya. Saya cari biasanya di Flaticon. Ya. Walaupun banyak yang lain saya cari biasanya karena bagus-bagus iconnya saya cari di Flaticon, Mas Bre. Nah, kemudian untuk gambar, Mas Bre, ya kalau mau desainnya pakai foto-foto yang bagus, kayak tadi punya saya gambar cewek-cewek, nah itu adanya di sini, Mas Bre. Ya, jangan cari gambarnya di Google, Mas Bre. Jangan di Google, betul. Jangan di Google, karena Google itu bisa jadi gambarnya punya orang. Betul. Terus punya hak cipta. Lah, kita bisa nanti dituntut, Mas Bre, ya. Berbahaya, apalagi dipakai buat bisnis. Ya. Bisnis, benar. Benar, ya. Mungkin ada pernah yang mengalami juga gitu. Nah, teman-teman bisa cari gambarnya yang gratis maupun berbayar ada di sini. Ada di pexel.com, Unsplash, GB Stock, Pixabay, dan sebenarnya masih banyak lagi. Tapi saya sih biasanya cari di Pexel itu udah banyak banget, Mas Bre. Jadi nggak ke lain hati biasanya. Cari Pexel udah ada, dapat, bisa langsung pakai. Ya. Dan banyak yang gratisnya. Kalau teman-teman nanti mungkin melaju untuk bikin bisnis, poster, dan sebagainya gitu ya, yang memang sifatnya komersil, itu bisa berlangganan untuk yang premium, Mas Bre. Betul. Ya. Nah, kemudian selanjutnya nih, Mas Bre, ya ada color nih, color yang susah nih, nge-matching-matchingin warna, Mas Bre. Nih teman-teman bisa cek di colors.adobe.com.
Nah, nanti teman-teman ada beberapa referensi. Jadi teman-teman tinggal cari aja warna, misalkan mau pakai yang ada merahnya. Merah itu nanti cocoknya pakai warna apa aja, nanti bisa diikuti warna-warna yang lain. Bisa pakai 3 sampai 5 color di satu desain kita, Mas. Ya, ini beberapa sumber warna yang bisa kita pakai nih. Supaya nggak bingung lagi, warna saya matching merah sama apa nih gitu ya. Atau misalkan hijaunya yang gimana nih. Ini ada beberapa referensi untuk warna-warna yang bagus, Mas Bre. Nah, ada Oke, tinggal masukin fotonya aja ya, nanti langsung keluar warna-warna referensinya. Betul, ya. Bahkan untuk teman-teman misalkan ketika membuat sebuah desain untuk kepentingan tertentu, Mas Bre, misalkan untuk perusahaan tertentu ya, saya misalkan dapat objek nih untuk membuat proposal di perusahaan apa misalkan ya. Nah, kita lihat logonya warna apa, Mas Bre, itu bisa dimasukin ke web itu dan nanti akan dikasih referensi warnanya yang cocok, Mas. Okay. Ya, terus terakhir ini font, Mas Bre. Nih, ya. Jadi teman-teman bisa nambah koleksi fontnya yang lebih bagus lagi bisa di beberapa web ini. Ada font.com, fonts.google.com, ada fontspace.com. Ya, di sini juga banyak yang gratis, Mas Bre. Betul. Ya, jadi banyak font-font gratis itu udah keren banget. Itu bisa bikin desain kita jadi tambah keren juga, Mas Bre. Ya. Nah, karena tadi sudah dijelaskan beberapa referensinya, Mas Adit. Betul. Jadi di training malam ini juga kita akan memberikan amunisi PowerPoint secara free. Oke. Ya. Jadi silakan teman-teman para kontainer, saya sudah kirim di chat link Google Drive-nya. Di situ isinya ada beberapa rekomendasi foto yang bagus, font-font yang menarik, kemudian free pick ya, flat desainnya yang cukup menarik. Jadi silakan teman-teman download free buat teman-teman, monggo download semuanya atau mau dicoba satu-satu untuk malam ini silahkan. Hadiah sudah saya kirim di kolom chat ya. Oke, jadi tadi sebenarnya bisa pakai referensi Mas Bre ya yang udah saya kasih. Nah, teman-teman juga kalau mau yang udah di-downloadin ya itu tinggal di-download ya. Udah kita kumpulin beberapa yang pernah kita pakai Mas Bre ya untuk desain, itu bisa teman-teman pakai juga. Gitu ya, free buat teman-teman hari ini, malam ini ya. Oke, kemudian kita langsung Mas Bre akan praktek kali ini ya. Oke. Nah, ada sebuah prinsip. Jadi para kontainer langsung bisa dibuka PowerPoint-nya. Oh ya, siap. Benar, harus siap-siap dulu ya posisinya Mas Bre. Iya dong. Oke, kita mulai dari sebuah prinsip desain, ada yang disebut dengan white space Mas Bre. White space ini adalah daerah yang sengaja dibikin kosong supaya mata itu nggak terlalu lelah melihat sebuah desain Mas Bre. Jadi ada bagian-bagian kosong, ini disebut dengan white space. Gitu ya. Selama memang keseimbangannya terjaga, Mas Bre, ini white space ini akan menghadirkan sebuah desain yang indah. White space atau disebut dengan negative space gitu ya. Jadi karena namanya white bukan berarti backgroundnya harus putih, Mas Bre ya, tapi bisa juga hitam. Kalau hitam misalkan bisa dibuat seperti ini gitu ya. Nah, ini disebut juga dengan white space ya. Nah, ini bisa diterapkan dalam desainnya teman-teman, Mas Bre ya. Nih, jadi ketika teman-teman mencari sebuah foto, ini sebenarnya bisa jadi desain yang bagus ketika kita menemukan foto dengan banyaknya white space, Mas Bre. Ya, contoh foto ini Mas Bre ya. Ini lagi berdiri di batu, ini kan banyak area kosongnya nih yang putih. Nah, itu sebenarnya udah jadi desain yang bagus, tinggal kita tambahin informatifnya, udah jadi gitu ya desainnya yang bagus. Gitu. Semudah itu Mas Bre sebenarnya ngedesain gitu ya. Nah, tapi hari ini akan kita tambahkan Mas Bre ya. Nih, jadi kadang ada foto yang begini bagus, gampang ditambahin. Kadang juga ada foto yang bagus, Mas Bre. Nah, kayak gini, ini kan bagus sebenarnya gambarnya. Jadi mungkin, wah ini mewakili apa yang saya pengen nih Mas Bre untuk desainnya gitu, mendukung informasi yang saya berikan. Tetapi ketika saya tambahkan teks, Mas Bre, ini loh kok jadi begini gitu ya. Jadi nggak jelas ya. Iya, jadi nggak kontras Mas Bre. Kan menabrak satu ricisnya tadi gitu ya. Ricisnya jadi nggak kena, tulisannya nggak kontras. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan sebuah desain yang seperti ini? Nah, kita bisa tambahkan sebenarnya bisa pakai kotak seperti ini. Ini udah muncul Mas Bre, bisa gitu ya. Atau bisa, pakai transparansi. Oke, rumahnya bisa jadi kelihatan sedikit ya. Sedikit. Bisa tambah tulisannya kontras, rumahnya juga kelihatan. Tapi kayaknya mungkin ini basic banget gitu ya Mas Bre ya. Ini gampang nanti dibikinnya. Nah, kita juga bisa bikin di PowerPoint. Jadi bisa menggunakan model seperti ini Mas Bre.
Jadi bisa didesain dengan lebih keren ini kayaknya lebih hidup. Betul ya. Jadi ada sebuah desain, kita tetap buatkan white space-nya dengan sebuah gradasi, kemudian kita tambahin tulisannya. Nah, dengan seperti ini, gambarnya tetap elegan, Mas Bre ya. Nah, teksnya juga kontras. Nah, jadi desainnya juga tetap kelihatan bagus. Nah, gradasi ini bisa kita buat di PowerPoint, Mas Bre. Ya. Caranya? Caranya ini yang akan menjadi praktek pertama kita, Mas Bre. Jadi kita akan praktekkan teknik white space ya. Betul ya. Gradient shape ya. Gradasi. Ya. Karena kalau white space nggak perlu digradasi ya. Iya, betul banget, Mas Bre. Nih, yuk, ya. Boleh dong di-share Mas Adit. Halaman siap. PowerPoint-nya. Kita akan mulai, nanti saya akan coba berikan satu sampel, Mas Bre ya. Saya akan contohkan bikin satu gambar. Nah, nanti teman-teman, kalau misalkan di sampel pertama, Mas Bre, saya biasanya agak cepat, nanti tenang, ada sampel kedua, Mas Bre ya. Jadi di sampel pertama nanti teman-teman bisa lihat dulu gitu ya, Mas Bre ya. Lihat dulu nanti pembuatannya seberapa mudah gitu ya. Nah, di sampel berikutnya nanti teman-teman bisa ngikutin dari awal ya. Nih saya tunjukkan juga Mas Bre beberapa contoh yang lain. Loh, kok saya ke situ ya? Nih ya. Nih, ini sebenarnya di modul ini juga. Nanti kita share juga teman-teman materi ininya ya. Ini ada tutorialnya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini juga ada model yang lain, Mas Bre. Bisa dibikin seperti ini. Ya. Nah, ini postingan-postingan yang pernah saya bikin dengan menggunakan gradient. Ya, termasuk yang ini nih, Mas Bre. Ya. Nah, kita bisa bikin model seperti itu. Ya, siap Mas Bre? Siap. Oke ya, kita langsung mulai saja Mas Bre ya. Nah, saya akan berikan satu contoh buat teman-teman cara membuat sebuah desain menggunakan teknik gradasi, Mas Bre. Ya, menggunakan teknik gradasi dengan PowerPoint saja. Yes. Oke, buat para kontainer malam ini karena pelatihan, kalau pelatihan terlalu kaku kali ya. Sharing kita malam ini, hasilnya harus segera diposting di Instagram ya, biar ada semangat untuk mendesainnya lagi. Jadi nanti halaman PowerPoint-nya akan kita setting sesuai feed Instagram ya Mas Adit ya. Yes, benar-benar ya. Sesuai dengan tadi ukurannya, standar ukuran. Betul. Boleh langsung di-share tutorial untuk merubah ukurannya gimana? Oke, sip. Ini udah tampil ya punya saya. Tampil. Nah, ketika teman-teman buka satu halaman baru, Mas Bre, ini akan muncul sebuah halaman dengan tampilannya landscape gitu ya. Benar. Pasti seperti ini sih biasanya gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan model seperti ini? Pertama tadi, awalnya kita harus siapkan strukturnya dulu ya. Kita mau taruh di mana nih si desain ini. Nah, di pikiran saya, main pikiran Mas Bre. Nah, rencana saya adalah saya akan memposting hasil desain ini di Instagram ya. Nah, Instagram itu ukurannya berapa aja Mas Bre tadi? Masih ingat? Ada 4:5. Oke, 4:5 sama atau 1:1. Atau 1:1. Saya pakai yang 4:5 Mas Bre supaya ukurannya full nanti di handphone. Nah, cara pertama teman-teman bisa pergi ke menu desain, kemudian geser ke kanan itu ada namanya slide size Mas Bre ya. Oke. Ketika dibuka, nah ini ada pilihan standar, widescreen sama custom slide size. Nah, teman-teman bisa pilih custom slide size untuk mengatur ukuran sesuai yang kita pengen Mas Bre. Oke. Ya. Jadi silakan klik desain, kemudian pilih slide size. Yes. Kemudian pilih custom. Yes, nanti akan muncul seperti ini Mas Bre ya. Yes. Nah, teman-teman bisa mengatur ukuran lebarnya. Tadi 4:5 ya, maka saya pakai karena senti saya pakai 40 aja Mas Bre. Boleh ya? Boleh. 40 kali 50 ya, 4:5 supaya saya enggak ngitungnya enggak enggak pusing gitu ya. Teman-teman bisa pakai kalkulator sendiri. Sebenarnya 30 cm itu udah cukup Mas Bre. Ya, buat teman-teman mungkin yang satuannya inci nggak masalah, karena kita perbandingan ya. Betul. Bisa ditulis sebenarnya kalau yang versi 2013 itu bisa langsung di misalkan 40 tulis aja cm gitu. Nanti akan berubah menjadi ukuran inci. Yes. Ya. Nah, nanti ketika di oke, maka ini maximize saja ya. Nah, nanti akan tampilan jadi seperti ini Mas Bre kanvasnya. Oke, langsung berubah.
Betul. Nah, kita ini ada tulisan click to add title ya, click to add subtitle. Kita nggak akan pakai. Maka teman-teman bisa pergi ke home, kemudian ada layout, kemudian pilih blank. Ya, supaya kosong Mas Bre ya. Oke ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah pertama kita harus siapkan gambarnya dulu. Kita mau bikin quotes Mas Bre ya. Quotes dengan teknik gradasi. Ya, saya akan bikin quotes dengan teknik gradasi. Jadi nanti di dalamnya ada gambar penunjang, kemudian ada kontennya, gambar penunjangnya dikasih efek gradasi. Oke, pertama saya harus siapkan dulu kontennya. Oh, kira-kira saya akan bikin quotes tentang apa nih Mas Bre ya? Misalkan tentang happy-happy gitu Mas Bre ya, sesuatu yang bikin happy. Maka saya akan mencari gambar dengan temanya yang happy-happy. Nah, teman-teman bisa cari gambarnya di file yang sudah kita kasih, Mas. Kirim. Ya. Bisa juga langsung download di internet, masuk ke Pexel ya, atau Unsplash dan sebagainya. Saya akan buka Pexel, Mas Bre ya. Ini saya sekalian cari, karena ini praktek langsung, Mas Bre ya. Ini tidak ada, kita belum kenal sebelumnya gitu ya. Tidak ada proses editing. Nggak ada proses editing karena memang hari ini saya langsung persembahkan buat teman-teman. Saya pengen ngebuktiin Mas Bre bahwa ternyata mendesain itu memang mudah gitu ya. Oke, saya akan pergi ke Pexel untuk mencari gambar yang sekiranya itu menunjang quote saya tentang happy ya. Saya akan cari gambar yang happy. Tulis saja happy. Dan di sini based on Mas Bre untuk fotonya ini harus pakai bahasa Inggris. Ya, jadi kalau saya cari bergembira, senang-senang itu susah nyari gambarnya Mas Bre ya. Oke, saya udah menemukan beberapa gambar yang happy-happy Mas Bre ya. Oke. Nah, saya akan pakai gambar yang mana? Nah, teman-teman bisa pilih di sini ya, yang happy-happy. Nah, itu kayaknya anak kecil Mas Adit. Yang mana? Yang sepedaan. Yang main sepeda. Nah, oke, ini bisa dipakai ya sama teman-teman. Yes. Oke, klik OK. Klik aja gambarnya. Di sini ada free download, Mas Bre. Ya, nanti teman-teman bisa langsung klik aja free downloadnya. Nah, nanti tunggu sampai proses downloadnya selesai, gitu ya. Nanti setelah selesai, filenya akan teman-teman temukan. Oke, masih download di punya saya. Oke, nah jadi teman-teman untuk nyari itu pakai keywordnya bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris ya. Kalau seneng, kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya nanti bisa search dulu Mas Bre ya. Oke, kayaknya downloadnya punya saya nih lagi ini Mas Bre. Lagi rebutan internetnya Mas Bre ya. Jadi saya akan pakai gambar yang pakai masker saja nih, yang pernah saya pakai. Oke ya. Nah, setelah di-download nanti teman-teman bisa pakai gambarnya. Jadi kembali ke PowerPoint Mas Bre ya. Oke. Nah, cara insertnya gimana tuh kalau di gambar? Oh, itu baru ke download tuh. Oh, kelihatan ya? Kelihatan. Ya, baru ke download ya. Oke, nah teman-teman bisa langsung ini show in folder kelihatan Mas? Kelihatan. Ini gambarnya udah kelihatan? Ada nggak? Belum. Nggak ya. Ini saya harus pindahin soalnya. Nah, ini tadi kalau show in folder nanti kan ada gini Mas ya. Gambarnya nih. Iya. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini teman-teman bisa copy aja Mas Bre. Klik kanan, copy gitu ya. Atau Ctrl C. Nah, kemudian balik ke PowerPoint untuk memasukkan gambarnya. Ini cara simpelnya Mas Bre ya. Oke, masuk ke PowerPoint nanti tinggal klik kanan paste ya. Nih. Tuh, nanti gambarnya masuk ke sini. Itu cara memasukkan gambar. Sebenarnya ada beberapa cara Mas Bre. Bisa pakai insert. Bisa insert picture gitu ya. Nanti cari picture-nya di mana. Tapi saya lebih suka yang cara yang tadi Mas Bre. Karena tinggal di copy, masuk ke PowerPoint, kemudian di paste gitu ya. Paste kalau bahasa saya Mas Bre ya. Oke. Kemudian gambarnya udah masuk. Nah, teman-teman akan melihat di kiri kanan ini masih putih Mas Bre. Oke. Ini jangan dibiarkan putih, jadi harus full ya. Supaya nanti tampilannya bagus. Cara bikin fullnya gimana? Nah, teman-teman bisa tarik gambarnya supaya lebih gede gitu ya, dengan proporsional. Nah, untuk menarik gambar, Mas Bre, jangan tarik di pinggir ini, Mas Bre, di tengah, yang tengah-tengah. Jadi jangan begini nih. Nah, jadi jelek ya? Karena nanti jadi nggak proporsional, akan gepeng gambarnya, Mas Bre.
Ya, jadi tariklah di ujung-ujung yang pojok-pojok ini Mas Bre sampai full. Nah, untuk melihat gambarnya pas atau tidak, teman-teman bisa dilihat di layout yang sebelah kiri Mas Bre. Nih, ini yang akan jadinya nih. Itu yang masuk frame-nya ya? Oh, ini yang akan masuk frame. Kira-kira bagus nggak Mas Bre di frame-nya? Bagus. Kayaknya rodanya di atas. Rodanya, betul. Rodanya kayaknya terlalu tenggelam. Nah, teman-teman bisa naikin gambarnya. Ya, jadi naikin ke atas sampai kanvasnya ketutup. Nah, ini maksimalnya segini. Nah, lebih bagus ya. Oke, kemudian supaya enak ngeditnya, ini kan kelebihan Mas Bre ke atas ya. Karena tadi dinaikin dan dibesarin. Nah, gambar ini saya bisa crop dulu Mas Bre. Jadi pilih picture format, kemudian di crop. Oke, saya pendekin. Nah, kalau crop, itu boleh pilih yang di tengah Mas Bre, karena kan sifatnya memotong. Ya, tapi kalau untuk memperbesar, pakainya yang ujung-ujung. Oke, nah ini udah pas ya. Ini gambar saya udah pas. Oke, kalau saya tambahkan teks Mas Bre di sini di ban ya di bawah, saya kan pengen tadi tulisan happy gitu ya. Terus pakai tulisan yang kecil-kecil. Nah, ini udah kebayang nih kalau saya pakai tulisannya putih atau hitam pasti nabrak bannya Mas Bre ya. Jadi akan jelek. Maka saya akan membuat sebuah gradasi dulu warna hitam di sini. Ya. Oke, caranya gimana tuh? Caranya gimana? Pertama kita bikin kotak dulu Mas Bre. Jadi masuk ke insert ya. Oke, klik insert, kemudian ada shapes. Oke, ada shape. Pilih yang rectangle, yang kotak ya. Rectangle, kotak. Oke, terus kemudian buat saja kotak di gambarnya, di atas gambarnya ya. Ini kira-kira gradasinya mau sampai mana? Ini tenang, nanti bisa dirubah-rubah lagi. Tapi saya kira-kira gradasinya akan segini Mas Bre. Ya, jadi nanti akan ada gradasi hitam dari bawah ke atas. Ini menggunakan model ini. Oke. Kemudian selanjutnya, setelah seperti ini, gambar shape-nya kita klik. Kemudian klik kanan Mas Bre. Ya. Oke. Pilih format shape. Oke, klik kanan, kemudian pilih format shape. Pilih format shape. Nah, nanti akan ada format shape di sebelah kanan. Oke. Pilih fill. Pilih fill. Oke, kemudian pilih gradient fill. Oke, setelah pilih fill, terus pilih gradient fill. Oke, ini sorry kayaknya punya saya udah jadi. Karena dipakai soalnya. Oke, taruhlah punya teman-teman modelnya mungkin seperti ini, gitu ya. Nah, modelnya mungkin seperti ini, model dasarnya, gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Karena saya yang harus disetting, Mas Bre, pertama adalah direction, tipenya ya. Oke. Tipenya pastikan teman-teman menggunakan linear. Oke, ya. Tipe harus linear ya. Harus linear. Ya. Kemudian directionnya, directionnya ini pastikan nanti sesuai dengan gambar. Ya, gambar gradasinya mau di mana. Kalau mau di kiri ke kanan, berarti pakainya yang ini ya. Yang kiri ke kanan. Oke, linear right atau linear left ya? Ya, betul. Nah, kalau misalkan punya saya kan pengen dari bawah ke atas, Mas Bre. Maka saya pakai yang ini dong, ya, linear down atau linear up. Oke. Saya pilih linear down aja, Mas Bre. Ya. Oke, buat teman-teman sebenarnya pilihan kalau atas bawah bisa linear up atau linear down ya. Nah, cuma nanti perhatikan ketika Mas Adit merubah gradient stopnya. Nah, ini yang suka terbolak-balik. Cuman intinya sama sih. Oke, directionnya udah Mas Bre ya, tadi di setting. Nah, sekarang kita mulai men-setting di gradient stopnya Mas Bre. Ya. Oke. Nah, ini yang harus kita pilih. Tadi kita pikirkan nih, gradiennya mau warna apa? Ya, saya biasanya pakai hitam Mas Bre. Ya, jadi teman-teman bisa pakai gradien yang warna hitam. Maka ketiga gradient stop ini harus dikasih warna hitam, tiga-tiganya Mas Bre. Ya. Jadi yang kiri saya kasih warna hitam. Nih, hitam ya, Mas Bre ya. Kelihatan jadi hitam. Oke. Oke, yang tengah juga pakai hitam. Yang kanan juga pakai hitam. Berarti satu warna ya? Satu warna. Kalau mau putih, putih semua. Kalau mau biru, biru semua. Kalau hitam, hitam semua. Dan gradient stopnya harus 3. 3, ya betul. 3. Ya, harus 3. Ini supaya tidak terlalu rumit, tapi tetap hasilnya indah. Ya, 3. Oke, sekarang yang kita atur selanjutnya adalah transparansi. Ya, transparan. Ya, Mas Bre. Jadi transparansi ini. Di ketiga stop ini jangan dirubah-rubah Mas Bre ya. Biarin ada di kiri 1, tengah 1, kanan 1.
ya. Nah, teman-teman, ini kan kiri kanan ini, kiri tengah kanan ini di sininya berarti atas, tengah, bawah, Mas Bre ya. Ya, nah, teman-teman cek nih yang atas itu yang mana, yang kiri atau yang kanan, gitu ya. Oke. Pokoknya posisi ketiga gradient stop ini 100%, 50% dan 0% ya. Betul ya. Jadi ini 100, Oke, pastikan 0, 100 sama 0, 0, 50 sama 100. Betul. Oke, kemudian yang kita atur transparansinya nih. Nih. Nah, berarti yang kanan ini punya saya yang bawah, Mas Bre. Ya. betul, Nah, saya yang akan dihilangkan adalah yang kiri. Ya. Oke. Jadi yang sebelah kiri atau yang atas di sini, bagian atasnya, transparansinya saya atur jadi 100%. Cep. Oh ya. Jadi kelihatan. Udah atur aja 100% yang kirinya. Pokoknya ingatnya kebalikannya. Kalau posisinya 0% berarti transparansinya harus 100% ya. Yes. Kalau memang saya pilihnya yang ini directionnya, ini Mas Bre, apa namanya tadi? Linear down. Ya. Kalau linear up berarti yang kanan, 100-100. Kemudian yang tengah, nih Mas Bre ya, yang bagian tengah, atur antara 30 sampai 50 transparansinya Mas Bre. Oke, untuk yang tengah, yang posisinya 50%, transparansinya itu 30 sampai 50%. 30 sampai 50, kira-kira aja Mas Bre ya. Oke. Nah, saya pas kayaknya di 31 Mas Bre. Ya, jadi saya punya gradasi di sini nih ya. Oke, kemudian yang terakhir Mas Bre, yang kanan berarti ya. Yang kanan ini transparansinya atur dari 0 sampai 20 Mas Bre. Ya, saya akan atur sekitar 12%. Oke, 0 sampai 20% ya. Betul. Ya, sekarang saya punya gradasi ini Mas Bre. Nah, tapi jangan lupa ada garis Mas Bre, ini harus dihilangkan. Caranya adalah klik di, tadi kan ada fill nih, di bawahnya ada line Mas Bre. Nah, line-nya ini pilih no line. Oke, tuh ya. Nah, ini iya. Ini teman-teman bisa cek, ini tanpa gradasi ya. Tuh ya. Ini dengan gradasi. Oke. Halus ya. Halus, jadi emang nggak kelihatan. Kenapa saya perlu gradasi? Karena saya akan membuat teks di sini Mas Bre, dan teksnya saya pengen kelihatan kontras tanpa merusak keindahan gambar. Oke. Gitu. Nah, sekarang ini udah jadi ini gradasinya ya. Ini gradasinya. Ini sebenarnya simpel Mas Bre tekniknya, tetapi akan memberikan tetap keindahan kepada desain kita Mas Bre. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan konten. Ya, desainnya udah, tinggal kita tambahin kontennya Mas Bre ya, informasi. Saya akan tambahkan teks. Teksnya masuk ke insert Mas Bre. Pilih text box. Oke, text box. Pilih text box. Teman-teman bisa ketik aja dulu di luar gitu ya, biar nggak ganggu. Kemudian dalam teks ini nanti ada hierarkinya Mas Bre. Jadi apa itu hierarki? Ada tulisan yang gedenya yang kita sebut dengan headline gitu ya. Kemudian ada yang kecilnya yang kita sebut dengan caption gitu ya, atau body text gitu. Oke, ada headline, ada body text. Ada headline, ada body text. Nah, ini karena saya pengen tulis tentang happy Mas Bre. Nah, ya. Happy nih. Yang headline itu biasakan font yang digunakan juga yang tebal, gemuk, tinggi Mas Bre ya. Nah, itu kalau di standar itu biasanya Arial bagus tuh. Ya. Tebal, gemuk, tinggi gitu. Kalau teman-teman udah download di font yang udah kita beri, saya biasanya pakai yang ini namanya Avenger Next LT Pro Heavy Mas Bre. Oke. Itu ya. Ini ada tulisan nih Mas Bre. Saya bisa besar lagi ya. Oke, ketika saya masukkan tulisan, nah nanti ini bisa masuk gitu ya. Warnanya harus kontras dong, kan tadi prinsipnya riches Mas Bre ya. Iya, betul. Maka saya akan pakai tulisan yang kontras. Kira-kira yang kontras apa nih Mas Bre? Di bawah hitam. Kayaknya karena kontras dan ada repetition, pengulangan gitu ya. Oke. Kayaknya kalau masukin warna wajah anaknya cerah tuh. Oke, warna kulitnya udah. Jadi, nah teman-teman juga bisa ngambil warna dari dalam gitu ya. Ini adalah warna standar kita. Tapi teman-teman juga bisa ngambil warna dari sini Mas Bre ya. Kira-kira kita pengen ngambil warna yang mana? Nah, saya bisa menggunakan eyedropper Mas Bre ya. Nih, diklik ada namanya eyedropper. Oke. Teman-teman bisa ngambil. Tadi wajah katanya cerah kata Mas Bre. Tapi saya kayaknya lebih suka awan yang di sini Mas Bre. Wah, ya udah nggak usah nanya kayak gitu. Oke, saya klik di sini ya. Ini pilih yang cerah berarti ya. Nah, ini maka ada tulisannya
happy Mas Bre, ya. Happy. Dengan warna awannya tadi dan tetap kelihatan kontras. Ini yang penting Mas Bre. Betul. Ya, karena saya kalau pakai warna kuning mungkin nanti nabrak sepeda. Betul. Ya, kalau warna hitam udah jelas karena nabrak gradasi. Ya, saya punya tulisan happy. Ini untuk body text Mas Bre. Ya, kemudian tambahkan tulisan juga di bawahnya itu untuk ini untuk headline. Tambahan tulisannya lagi, insert lagi, berarti masuk textbook lagi. Ini untuk tulisan di bawahnya untuk menambahkan quotes, Mas Bre, ya. Nah, kita akan menulis quotes tentang happy, Mas Bre. Mas Bre punya quote tentang happy kira-kira? Happy. Kesenangan anak ketika dia bisa mengendarai sepeda roda 2, misalkan. Nah, bisa ya. Kesenangan anak ya adalah ketika dia bisa mengendarai sepeda roda 2. Saya gedein dulu Mas Bre ya, biar kelihatan. Dan pakai fontnya juga boleh pakai warna yang tadi atau boleh warna kontras yang lain. Saya pilih warna kontras yang lain dengan warna putih Mas Bre ya. Kesenangan anak adalah ketika dia bisa mengendarai sepeda roda 2. Mas Adit waktu kecil seneng nggak bisa ngendarin roda 2? Oh, seneng banget Mas Bre. Itu kayaknya saya udah jadi pembalap seperti Marc Marquez. Ya. Waktu saya masih kecil Marc Marquez belum ada sih. Oke, ya ini Mas Bre ya. Jadi saya bisa menambahkan tulisan dengan kontras gitu ya, tanpa merusak desain dari gambar yang sudah ada. Ya, jadi tetap kelihatan simpel, tapi tetap kelihatan bagus Mas Bre ya. Coba bayangin kalau saya nggak pakai gradasi. Coba. Seperti ini. Ya. Kurang estetik. Iya, nabrak sepeda. Nanti jatuh kalau ketabrak sepeda Mas Bre. Oke. Oke ya, ini teknik simpel dari sebuah gradasi dan bisa dibuat di PowerPoint. Ya, ini biasanya bisnis ya biasanya quotes-quotesnya pakai ini Mas Bre. Ya. Nah, itu tadi di awal saya bilang ya kalau untuk para profesi-profesi yang punya keahlian gitu ya. Betul. Bikin quotes ini tuh semacam personal brandingnya mereka gitu. Yes, benar banget Mas Bre. Ya, misalkan para dokter men-share informasi tentang pola hidup sehat. Yes. Misalkan arsitek bagaimana perhitungan-perhitungan bangunan gitu ya. Nah, saya bisa tambahkan juga Mas Bre karena ini quote gitu ya. Jadi quote kan biasanya ada tanda petiknya Mas Bre ya. Oke. Saya tambahkan tanda petik di sini. Ya. Oke, sip. Saya pakai warna putih. Nah, sip. Oke, sudah jadi Mas Bre. Gampang kan ya? Gampang. Jadi saya sudah punya gampang. Quotes. Ya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa membuat quotes. Mungkin teman-teman bisa praktek Mas Bre. Yes, langsung. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, sekarang silakan praktekkan teknik gradient shape ya. Caranya tadi seperti dijelaskan sama Mas Adit. Atau mungkin ada yang sudah jadi, boleh di-share screen. Karena tadi sudah ngikutin mungkin Mas Bre ya. Iya, betul. Sambil saya praktekkan ternyata ada yang mengikuti. Nah, boleh langsung ditampilkan. Oke, atau ada yang mau ditanyakan lagi silakan ketik di kolom chat atau langsung buka voice-nya untuk menanyakan. Nah, seperti tadi yang dibilang sama Mas Adit ya, karena yang pertama biasanya kecepatan, jadi biasanya Mas Adit numbalin saya untuk mengulang. Nah, oke teman-teman sambil teman-teman mencoba. Itu udah jadi, Mas Muhammad Ramdhani itu. Wah, keren banget nih ya. Mas Bre and Mas Adit mau nanya dong. Yuk. Oke, kalau misalnya desainnya udah jadi seperti itu kita nge-setnya